Dia tuh kalau pergi kemana-mana pasti full gear. Ada yang udah pernah nonton film ini? Ini adalah Parasite in Love, karya dari Miyaki Suguru yang diangkat menjadi film. Dan syukurnya tahun ini Alex Media sudah menerbitkan versi mangganya dalam bahasa Indonesia. Dan kayaknya ini tuh lagi hype banget sih. Karena menurut aku, sebagai seseorang yang sudah pernah baca karya Miyaki Suguru sebelumnya, Parasite in Love ini adalah karya yang cukup beda. Dan aku belum pernah baca karya seperti ini sebelumnya ataupun menonton film yang temanya seperti ini. Jadi ceritanya ada seorang pria berusia 27 tahun, namanya adalah Kengo Kosaka, dan dia ini punya kondisi yaitu adalah misofobia atau germaphobe. Jadi dia itu takut dan sangat antisipatif terhadap yang namanya bakteri, debu, dan segala macam. Pokoknya kamar dia itu bersih banget dan cuma ada pakaian-pakaian baru, dan dia selalu mendesinfektan kamarnya setiap hari, dan bahkan dia tuh kalau mandi bisa sampai 2 jam. Jadi dia itu bukan sekedar clean freak yang senang bersih-bersih, tapi lebih daripada itu. Bahkan dia itu bisa membayangkan kalau orang yang menurut dia kayaknya kotor gitu ya, menyentuh dia, itu tuh dia bisa membayangkan kayak ada cacing-cacing tumbuh di badan dia dan sebagainya. Karena kondisi Kosaka yang seperti ini, akhirnya dia itu memutuskan untuk berhenti bekerja dan dia menganggur. Padahal dia tuh sebenarnya programmer yang sangat pintar dan dia tuh cerdas banget. Dan somehow karena keadaan dia juga, dia jadinya menarik diri dari lingkungannya, dan dia tuh kalau pergi kemana-mana pasti full gear. Dia tuh selalu pakai masker, pakai jaket, pakai topi, dan lain-lainnya. Suatu ketika Kosaka ini disamperin sama bapak-bapak parubaya yang namanya adalah Izumi. Dan Izumi ini meminta tolong kepada Kosaka untuk menjaga, dalam tanda kutip menjaga seorang anak. Dalam bayangan Kosaka kalau disuruh jaga anak, mungkin anak-anak kecil kali ya. Tapi ternyata ketika dia ketemu sama si anak ini dan sesuai dengan perintah Izumi diminta untuk mencari tahu tentang anak ini, anak yang dimaksud ternyata adalah seorang remaja perempuan berusia 17 tahun dan namanya adalah Hijiri Sanagi. Nah, setelah dia berkenalan secara lebih mendalam dengan Hijiri Sanagi, ternyata diketahui bahwa Hijiri Sanagi ini punya suatu fobia juga yang membuat dia juga mengasingkan diri dari sosial. Dan fobianya Sanagi ini adalah dia takut untuk menatap mata orang lain. Karena Sanagi dan juga Kosaka selalu menghabiskan waktu hampir setiap hari bersama, tumbuhlah rasa pertemanan di antara mereka dan ada sparks kecil gitu ya di antara mereka. Nah, pada awalnya Izumi meyakinkan bahwa Kosaka itu tidak akan develop feelings kayak gitu. Orang Kosaka aja kayak menarik diri dari lingkungan ya, tapi ternyata Izumi salah. Ternyata kebersamaan mereka itu malah membuat mereka menjadi melengkapi satu sama lain dan merasa bahwa ada kekuatan di antara bonding mereka karena mereka sama-sama memiliki kondisi fobia yang membuat mereka tidak bisa memiliki teman. Satu hal yang menurut aku agak mengganjal dari ceritanya ketika aku menonton adalah age gap antara Sanagi dan juga Kosaka. Jadi Kosaka itu umurnya 27 dan Sanagi ini posisinya masih SMA kayak third year gitu, kayak kelas 3 deh. Dia tuh umurnya 17 tahun. Menurut aku Miyaki Suguru sangat pintar dalam mengeksplor sisi psikologis manusia ya, karena di ceritanya yang judulnya I Sold My Life for 10,000 yen per year itu juga sangat mengulik sisi kemanusiaan gitu ya, sisi psikologis manusia dan juga bagaimana seseorang itu berusaha untuk mencoba mengenali dirinya sendiri gitu. Di cerita Parasite in Love ini menurut aku sangat amat menarik dan sayang rasanya untuk dilewatkan untuk tidak menonton maupun membaca ceritanya. Di samping ada kekurangannya yaitu adalah age gap, karena menurut aku itu agak gimana gitu ya, ada perasaan bersalah gitu ketika membaca ataupun ketika menonton ya. Tapi secara cerita ini sangat menarik karena Miyaki Suguru mengibaratkan fobia yang dimiliki oleh Sanagi dan juga Kosaka sebagai bentuk dari parasit, dan kedua parasit ini saling menarik satu sama lain, makanya disebut sebagai parasite in love atau parasitnya ini jatuh cinta dalam tanda kutip. Menurut aku pribadi, karena yang main adalah Komatsu Nana dan aku kebetulan suka sama Komatsu Nana, dia itu sangat hebat, sangat pandai dalam menyampaikan emosi yang dirasakan oleh Sanagi terhadap Kosaka gitu ya. Jadi bener-bener kayak wow, ada satu scene yang aku tuh seneng banget nontonnya. Dan aku bisa cari editan itu di TikTok berulang-ulang gitu ya, karena menurut aku ini adalah gong dari si ceritanya gitu loh. Ada saat dimana Sanagi dan Kosaka itu harus memilih suatu
pilihan dan mereka tidak bisa lari sebenarnya dari pilihan itu, tapi ketika mereka memilih itu ada konsekuensi di baliknya, yaitu adalah bisa aja sih mereka melupakan satu sama lain. But anyways, menurut aku kalau kalian sudah pernah baca karyanya Miyake Suguru, aku yakin kalian akan suka sama cerita Parasite in Love, karena menurut aku ya temanya tuh masih mirip-mirip tentang psikologis manusia, terus juga tentang orang yang merasa kesepian dan lain-lain. Jadi menurut aku ini adalah suatu bacaan dan juga tontonan yang worth your time.